Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Waalaikumsalam. Ibu guru hebat dimanapun berada. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur senantiasa kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan nikmat dan rezekinya kita semua dapat bertemu pada room ini dalam suasana insya Allah penuh dengan manfaat. Amin. Salawat serta salam semoga Pagi. kita senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hmm. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir pada room ini dalam acara desiminasi MGMP Fisika Kabupaten Probolinggo. Sebelum dimulai, pada kesempatan ini akan disajikan desiminasi terkait 3 materi yang akan disampaikan atau akan dipaparkan oleh 3 presenter. Dan tata tertib, kami akan membacakan tata tertib peserta sebelum kegiatan ini dimulai. Yang pertama, dimohon dengan hormat Bapak Ibu yang bergabung dalam room ini untuk melakukan mute terlebih dahulu agar kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar, suaranya juga bisa terdengar dengan jelas. Kemudian yang kedua, peserta diperkenankan untuk mengajukan pertanyaan apabila presenter sudah selesai menyajikan materinya. Dan pertanyaan dapat disampaikan secara langsung atau juga bisa melalui kolom chat. Demi lancarnya acara ini, mari sejenak kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Dapat diakhiri. Baiklah, materi kita yang pertama akan disajikan oleh pemateri nama Ibu Sunarmi, lahir di Probolinggo tanggal 5 Januari 1987. Beliau beralamat di Dusun Selatan RT 2 RW 1 Desa Bermi Kecamatan Krucil Probolinggo. Beliau mengajar fisika di SMAN 1 Krucil. Topik yang akan disampaikan oleh pemateri pertama kita berkaitan dengan Prezi for Teaching. Mengingat era sekarang masih di era pandemi, maka seorang guru harus dituntut untuk memiliki strategi dalam mengajar di era ini. Baiklah, langsung saja kesempatan saya berikan sepenuhnya kepada Ibu narasumber atau Ibu presenter. Silahkan Ibu Sunarmi. Oke, terima kasih Bu Nurhalidia. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Nurhalidia selaku host dalam acara desiminasi MGMP untuk memenuhi tugas kelima dari kegiatan Hubuk Jatim Cerdas 2020. Dan saya ucapkan terima kasih kepada para partisipan, kepada para peserta atas waktu, ya, bisa meluangkan waktu untuk mengikuti itu, untuk hadir dalam kegiatan desiminasi MGMP Fisika Probolinggo. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Sunarmi. Di sini saya mengajar di SMA Negeri 1 Krucil Kabupaten Probolinggo. Pada kegiatan desiminasi ini saya akan menyampaikan salah satu materi dari hasil kegiatan Gobuk Jatim Cerdas kemarin, yaitu saya akan mencoba memaparkan, mencoba untuk menularkan apa yang sudah saya dapat kemarin, yaitu tentang Prezi. Nah, Prezi untuk pembelajaran atau Prezi for teaching. Itu. Baiklah, di sini saya akan share konten terlebih dahulu. Nah, di sini yang akan saya jelaskan adalah tentang Prezi for Teaching, di mana dalam
kegiatan pembelajaran, kita bisa menggunakan berbagai macam media pembelajaran sehingga dapat mempermudah kita untuk menyampaikan mata pelajaran atau tema atau materi pelajaran kepada siswa dengan mudah. Nah, salah satunya yang sering kita gunakan adalah PowerPoint atau mungkin kita memberikan video link YouTube bagaimana cara-cara mengerjakan soal fisika dengan mudah ataupun kita men-share materi sehingga mudah untuk diterima oleh siswa kita. Nah, dalam masa pandemi ini tentunya kita banyak melaksanakan pembelajaran secara online, di mana di situ banyak sekali metode-metode atau cara yang digunakan. Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan mencoba memaparkan tentang salah satu media pembelajaran yaitu Prezi. Di mana Prezi ini pada intinya hampir sama dengan PowerPoint, tapi mungkin perbedaannya nanti kita untuk menyusun Prezi ini kita lakukan secara online. Jadi kita harus memiliki akun terlebih dahulu. Nah, untuk akun yang kita miliki ya boleh sama dengan menggunakan akun email kita. Di sini yang pertama, sebelum saya menjelaskan tentang bagaimana cara menggunakan Prezi, ini Prezi merupakan sebuah perangkat lunak yang digunakan untuk presentasi berbasis internet. Selain untuk presentasi, Prezi juga dapat digunakan sebagai alat ukur untuk mengeksplorasi dan berbagai ide di atas kanvas virtual. Jadi di sini modelnya, sistemnya adalah secara online. Nah, kemudian di sini Prezi juga bisa digunakan sebagai alat untuk membuat presentasi dalam bentuk linier maupun non-linier, yaitu presentasi terstruktur sebagai contoh dari presentasi linier atau berupa peta-peta pikiran atau mind maps itu. Di sini di Prezi kita juga bisa menayangkan dalam bentuk teks, dalam bentuk gambar, dalam bentuk video atau media presentasi lainnya. Ini yang kita lakukan secara online. Baiklah, untuk menggunakan Prezi, kita yang belum memiliki akun, kita harus membuka melalui web browser prezi.com. Nah, di situ nanti akan muncul tampilan seperti pada gambar. Di situ kita pilih Get Start. Nah, di Get Start di situ Get Start. Di situ ada beberapa macam. Yang pertama ada yang free dan juga ada yang berbayar. Kalau kita sekarang ini lebih baik menggunakan yang free saja. Jadi kita pilih di sini yang free, kita klik continue. Kemudian setelah kita klik continue ada beberapa pilihan. Kita bisa mengisikan data yang dibutuhkan seperti nama, kemudian email, kita klik cartanya, kemudian kita continue, atau kita bisa login melalui Facebook ataupun melalui Google. Kalau kita join melalui Google, nanti itu bisa nge-link dengan email yang kita miliki. Kemudian apabila kita melakukan aktivasi melalui akun Google, kita tinggal pilih di laptop kita atau di komputer kita akun mana yang kita pakai. Nah, mana yang kita pakai, setelah itu kita klik, kemudian kita continue. Nah, di sini contoh kemarin yang punya saya, di sini setelah saya memilih akun saya, di sini akan muncul welcome to Prezi. Nah, di sini kita selamat datang di Prezi. Kemudian kita diminta untuk memilih level apa yang kita minta. Di sini ada beberapa, kita pilih high school. Nah, di sini untuk pembelajaran di SMA ataupun SMK. Kemudian di sini kita lanjutkan dengan memilih di sini create a presentation dan kemudian yang kedua explore presentation. Jadi kita di sini di Prezi kita membuat presentasi dan juga kita akan membagikan presentasi. Di mana nanti membagikan presentasi Prezi di situ kita bisa membagikan linknya. Jadi nanti di akhir kita membuat Prezi, kita bisa Nah, kemudian kita lanjutkan untuk membuat Prezinya atau menulis presentasi di Prezi, kita pilih from a template. Nah, ini caranya jika kita menggunakan akun Google. Nah, apabila kita sudah pernah login melalui akun Google kita,
dengan mengentry email, maka tampilan Prezi-nya seperti ini. Nah, karena kita sudah memiliki akun di Prezi, kita tinggal menambah save from template. Jadi kita memilih template-nya, di situ ada berbagai macam template. Nah, di mana template di sini bisa kita pilih. Kita bisa preview terlebih dahulu sebelum kita menentukan eh, yang mana tema atau template yang kita pilih. Misalkan di sini kita pilih yang seperti ini. Nah, di sini temanya creativity. Jadi di sini ada 1, 2, 3, dan 4 topik yang ada. Kemudian dari ini kita pilih use template. Itu. Kemudian pada template yang kita pilih, ini contoh yang saya tampilkan, ini hanya contoh saja. Ada beberapa menu dalam Prezi, ada menu makro dan ada menu mikro. Nah, di sini contohnya yang pertama menu makro ada tampilan slide. Dalam tampilan slide itu ada topik dan ada subtopik. Di mana topik ini bisa kita tambah. Misalkan di sini hanya ada 4 topik, nanti kita bisa menambah menjadi 5, 6, atau 7 topik. Ini setelah saya jelaskan di sini, nanti saya akan mencoba untuk bagaimana cara mempraktikkan Prezi secara langsung. Jadi di sini saya terangkan terlebih dahulu. Kemudian ada juga menu mikro, sama halnya seperti pada PowerPoint. Jadi kita bisa menentukan style. Style itu di sini berupa font, kemudian jenis huruf yang kita pakai, kemudian ukurannya, cetak miring, cetak tebal, dan sebagainya. Selain itu, kita juga bisa insert. Menu insert di sini adalah kita bisa menambahkan gambar, bisa menambahkan video, dan sebagainya. Kemudian kalau share, di sini kita bisa menentukan link. Di mana di sini link ini bisa kita bagikan, link nanti bisa kita bagikan kepada siswa. Jadi untuk menu share ada beberapa, di sini present, ada view link, ada collaborate, kemudian ada live Prezi, dan Prezi dalam bentuk video. Untuk mengedit konten dalam Prezi, di sini masing-masing topik dapat memiliki subtopik yang dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Jadi di sini Bapak Ibu bisa memilih template yang Bapak Ibu inginkan. Kemudian Bapak Ibu juga bisa mengatur berapa slide yang kita butuhkan. Bisa kita lebih dari 10, kita bisa. Jadi tergantung nanti topik apa atau materi apa yang kita akan share ke siswa kita atau share ke orang lain seperti itu. Kemudian di sini jika kita mengedit topik satu, di sini biasanya pada masing-masing template bermacam-macam. Jadi pada topik satu itu nanti kita klik 2 kali, kita bisa mengganti dengan apa yang kita harapkan. Demikian juga dengan gambar. Gambar ini juga kita bisa ganti sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, kemudian topik di sini mengandung subtopik. Subtopik ini juga kita bisa tambah sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan apa yang kita harapkan, sehingga materi yang akan disampaikan melalui Prezi ini akan mudah dipahami oleh siswa. Untuk mengedit subtopik sama halnya dengan mengedit topik. Jadi kita bisa menambahkan teks, kemudian kita juga insert atau menambahkan gambar ataupun menambahkan video. Kemudian kita juga bisa mengganti background, di mana background ini bisa kita ganti sesuai dengan keinginan kita, bisa berubah warna atau berubah tampilannya dari template yang sebelumnya. Kemudian kita bisa publish atau membagikan konten Prezi yang kita miliki, seperti yang tadi saya katakan, bahwa kita bisa men-share Prezi yang kita miliki dengan menggunakan link. Dengan menggunakan link yang nantinya bisa kita share kepada siswa kita, kepada teman-teman kita apabila memang tujuan dari Prezi di situ adalah untuk dipublikasikan. Nah, di sini untuk menampilkan alamat di sini kita bisa pada view link tadi kita bisa menambahkan nama kita, kemudian di sini akan ada linknya. Jadi link ini yang bisa kita copy. Mungkin itu sekilas tentang Prezi. Nah, sekarang saya akan mencoba memberikan contoh tentang
bagaimana sih cara menggunakan Prezi. Nah, kalau tadi senyampang yang saya sampaikan itu adalah materi secara textbook saja. Nah, kalau kita hanya membaca tanpa kita mencoba, itu pastinya tidak akan mudah dipahami, sulit dipahami. Jadi di sini saya akan mencoba untuk bagaimana cara menggunakan Prezi untuk presentasi pembelajaran kita di sekolah. Nah, di sini untuk menggunakan Prezi, kita bisa menggunakan Google atau Mozilla, boleh. Jadi kita mengetikkan prezi.com terlebih dahulu. Dan Bapak Ibu ini sinyalnya. Oke. Mohon maaf Bu Narmi. Iya, Ya, sambil menunggu proses, barangkali hanya nanti sampai dengan menampilkan halaman Prezi untuk membuat presentasi saja, nggih. Jadi untuk detailnya barangkali nanti bisa share PPT-nya kepada Bapak Ibu peserta. oke. Nggih, Jadi ini karena saya materinya sampaikan. masih ada dua lagi. Terima kasih. Oke, oke, sebentar. Jadi di sini seperti yang saya katakan tadi, kalau di awal kita membuka Prezi, kita masih harus login melalui akun Google kita, atau kita bisa login juga melalui Facebook. Nah, di sini kalau saya kemarin mencoba login Prezi dengan akun Google atau email saya. Jadi di sini tampilannya seperti ini. Ada beberapa pilihan, read from template, kemudian convert melalui PowerPoint, ataupun start from scratch. Jadi di sini kita bisa memilih create from template. Nah, jika kita memilih create from template, nanti kita bisa mencari berbagai macam tema yang mungkin kita bisa gunakan untuk presentasi pembelajaran. Nah, di sini seperti yang saya katakan tadi, ada beberapa kategori. Kita bisa memilih, misalkan kita karena di dunia pendidikan kita bisa memilih edukasional. Jadi di sini banyak sekali contoh dari template yang bisa kita gunakan. Sini ada yang terkait dengan biologi, sains, dan sebagainya. Misalkan kita memilih salah satu dari template ini. Nah, kita klik satu kali, kita bisa melihat dulu tampilannya seperti apa. Kalau sudah kita cocok, kita mau kita gunakan use template. Nah, kemudian bisa kita ketikkan judulnya, misalkan tentang pengukuran. Kita lanjutkan, kita continue. Oh ya, sebelumnya yang bisa melihat dari presentasi yang kita miliki, itu bisa kita pilih people, I share, it with, atau yang kita bagikan linknya, boleh seperti itu. Kemudian kita pilih yang trial, karena di sini kita mencobanya yang free saja, demikian. Kita tunggu dulu. Nah, karena ini modelnya berbayar, jadi ini kita tidak bisa menggunakan. Jadi kita harus memilih yang anyone the web. Kita coba terlebih dahulu. Karena di sini kita mencoba yang gratis, itu Bapak Ibu. Ini sinyalnya masih. Nah, ini salah satu contoh dari bentuk template yang bisa kita gunakan. Jadi di sini ada topik dan ada subtopik. Nah, untuk ini nanti kita bisa edit sesuai dengan keinginan kita. Bagaimana sih tampilan yang akan kita gunakan untuk presentasi materi yang akan kita sampaikan kepada siswa kita. Nah, di sini bisa kita, karena ini masih overview, masih bertahap, mungkin karena di sini sinyalnya sedikit mod. Nah, ini topik ini di sini yang disajikan ada 4 slide. Ada 4 slide. Ini bisa kita tambahkan. Jadi untuk menambahkannya tinggal klik di bagian topik. Ini. Nah,
Nah, jadi di sini bisa berubah menjadi 6. Kemudian untuk mengeditnya, kita misalkan pilih di yang pertama. Nah, ini bisa kita klik 2 kali. Kita klik 2 kali, misalkan